Jadi oleh karena itu setelah jadi pengurus Ansor, kami harapkan nanti semuanya mau menjadi pengurus ranting NU atau menjadi pengurus MBC NU, tidak harus menjadi pengurus wilayah atau menjadi pengurus besar, karena khidmahnya kepada Nahdlatul Ulama menurut dawuhnya Mbah Hasyim itu sudah mutawatir. Dawuhnya Mbah Hasyim, sing sopone wong gelem ngurus NU tak anggap dadi santriku, sing sopone wong tak anggap dadi santriku tak dongakno so nek kapundhut kanthi husnul khotimah, lajeng duriyaipun dados duriyah ingkang soleh lan solehah. Jadi gelem ngurus NU, bukan jadi pengurus NU, tidak harus jadi pengurus NU. Mau jadi pengurus NU di tingkat ranting itu lebih luar biasa, karena disitulah perjuangan yang sebenarnya. Kita sehari-hari bertemu dengan jamaah itu punya banyak pendapat, punya banyak pengalaman, karena beliau-beliau adalah manusia yang terdidik. Bahkan jangan dikira ranting itu lebih rendah daripada wilayah, jangan dikira. Saya kemarin tuh di Kalisegoro, Gunung Pati, itu pengurus ranting NU-nya doktor. Ada yang doktor itu pengurus ranting. Pengurus MBC ya ada profesornya, MBC Ngalian. Dan kemudian juga di beberapa tempat itu juga sudah banyak profesornya. Jadi jangan dikira jadi pengurus ranting NU ini sesuatu yang sepele, jangan. Itu paling penting, malah menurut saya itu lebih mulia. Jadi jangan gengsi kemudian membuat alumni Ansor, jangan. Alumni Ansor itu kalau jenengan nggak punya indo organisasi, ya kalau nggak punya indo organisasi seperti pantas punya alumni karena dia nggak punya indo organisasi. Tapi kalau Ansor punya indo organisasi yang Nahdlatul Ulama, jangan bikin alumni. Setelah Ansor ya langsung ke NU, meskipun di ranting. Nah, ini luar biasa, karena Ansor itu adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Ini sangat jelas. Warna NU kedepannya itu tergantung pada Ansor pada hari ini. Nggak mungkin kalau makin sing ganti lebih tua dari saya, nggak mungkin. Tentu yang lebih muda dari saya.